Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafril SPD, saya dari SD Negeri 62 Banda Aceh. Kenapa tadi dipanggil Ihsanul Qawi? Karena kemarin kontrol jadwal PPDB, panitia PPDB, jadi kita tukeran. Nah, makanya tadi beberapa nggak sempat hadir. Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya saya, di mana saya menerapkan ilmu yang sudah diberikan oleh dokter kita untuk membuat presentasi mode daring ya, atau berbasis komputer. Oke, kita mulai. Bukan saya ke guru kelas, namun saya juga mengajar kelas rendah seperti bapak yang tadi juga. Karena ini harus memasukkan materi kebinekaan, jadi saya mengambil tema permainan tradisional. Karena saya lihat dari beberapa teman-teman rata-rata mengambil tema tentang masakan. Takutnya sama nanti walaupun resepnya beda, ya. Oke, ini bagus sekolahnya. Kita masuk langsung ke pembahasan. Saya mengambil permainan tradisional. Seperti kita ketahui, permainan tradisional itu ada banyak sekali, Bapak Ibu. Dan saya membaca sebuah artikel yang peneliti itu telah meneliti ada lebih dari 2.600 jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia, dan itu mungkin sudah berkembang lagi seiring perkembangan zaman sekarang ini. Di sini ada salah satu permainan, Bapak Ibu tahu permainan apa ini? Nah, ada yang bilang lomba panjang, ada yang bilang bakia, ada yang bilang sendal panjang, ada yang bilang sepatu super. Nah, oke. Ini memang itu tidak masalah karena beda tempat, beda daerah, beda juga namanya. Saya aja di Aceh Besar, beda kampung, beda namanya. Tapi kita ambil satu saja sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita ambil yang namanya ini bakia gitu ya, kita samakan saja biar semua anak-anak tahu, oh, nah bahasa Indonesianya ini gitu. Karena di sekolah kita mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya kita lihat di sini ada saya jelaskan sedikit. Permainan tradisional itu merupakan salah satu jenis ragam budaya. Kita kan Indonesia ini kaya akan budaya ya, dari masakannya tadi ada yang si ite, manok, apa-apa. Saya ginti-ginti punya teman-teman di sini ya. Ternyata permainan tradisional itu seperti itu juga, banyak sekali. Permainan tradisional itu merupakan salah satu ragam budaya yang ada di Indonesia. Dan sebelum gempuran gadget, smartphone, atau bahasa Indonesia baiknya gawai, itu permainan tradisional pernah mewarnai dunia anak-anak, dunia kita dulu, Bapak Ibu. Kalau betapa indahnya kita bermain pulang sore hari, main gasing, ada tahu main gasing, ya. Sekarang mungkin semuanya pojok sana, pojok sini semua sibuk dengan gadgetnya. Dan nanti juga kita akan melihat apa itu ada efeknya negatif, minusnya itu pasti ada dari efek daripada gadget itu sendiri. Ini tugas kita bersama untuk membudayakan kembali, melestarikan permainan tradisional itu sendiri kepada anak-anak kita. Lanjut aja karena waktu saya hanya 7 menit, biasanya saya 7 jam ya berceramah seperti ini ya. Nah, beberapa contoh permainan tradisional yang kita ketahui, saya ambil yang mungkin hampir di semua daerah ada dongklak, engklek, bakia, terus juga gobak sodor. Gobak sodor ini saya fokuskan gobak sodor karena di kelas 2 itu ada jenis permainan yang dimasukkan ke pembelajaran tematik. Selanjutnya ada lompat tali, mungkin lompat tali hampir semua daerah sama, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita udah tahu nama-namanya, mungkin karena perkembangan zaman kita udah lupa yang mana sih gobak sodor. Apakah ada gerobaknya di sodor-sodor? Enggak seperti itu. Kita lihat gambarnya yang mana saja. Nah, yang pertama ada gasing. Bapak Ibu tahu gasing itu apa? Yang suka berputar-putar seperti ini. Nah, pusing gitu ya. Tapi permainannya sangat seru. Bisa menggunakan media-media lainnya. Selain gasing juga ada permainan, apa ini permainannya? Ada yang tahu? Bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak nih ceritanya? Anak-anak ya. Ada yang ada yang macam-macam, beda-beda namanya sesuai tempatnya. Sengaja nggak saya kasih judul untuk menarik minat, student center gitu ya. Ini saya memposisikan anak-anak atau ibu-ibu ya. Ini yang selanjutnya, yang ini permainan apa? Catur. Ibu-ibu katanya catur. Congklak ya, bukan congklak ya, congklak ya tinggi hati ya. Oke, lanjut aja karena durasinya sangat singkat. Nah, ini permainan yang paling sering kita ketahui di SD, ada di lapangan sekolah. Kalau saya ini di ruang sekolah. Anak-anak masuk pintu, assalamualaikum, masuk. Hop, hop. Nanti mungkin bisa dilihat Instagram SD 62 Banda Aceh. Promosi ya. Nah, ini permainan yang
juga paling sering dilakukan anak-anak keliling sekolah, keliling lapangan, bakia gitu ya. Saya rasa semua sekolah ada gitu, karena memang mudah. Kita di SD 62 Banda Aceh nggak beli, buat sendiri. Cari papan bekas, cari ban bekas, kita mainkan. Oke, ayo kita nonton. Ada yang suka nonton? Ada, anak-anak emang suka nonton semuanya ya. Karena gambar terakhir tadi bahagia, jadi kita nontonnya bahagia. Siap-siap? Mari kita nonton. Oke, kita balik lagi ke Bapak Ibu. Ini menerapkan yang diajarkan Tutor kemarin untuk membuat hyperlink ke channel YouTube. Kebetulan ini channel YouTube-nya juga punya SD Negeri 62 Banda Aceh. Sekalian saya mau promosikan. Sekalian Instagramnya di follow aja Bapak Ibu, SD 62 Banda Aceh untuk kegiatan-kegiatan kita di sana. Juga jangan lupa kunjungi website kami www.sdn62bandaaceh.co.id. Saya mau zoom tapi habis ternyata. Oke, kita fokus ke slide sulit aja. Ini kemarin jam 12:30 saya rekam. Langsung kita coba praktekkan mengaplikasikan ilmu yang sudah kita punya gitu ya. Sekalian niat saya sih sebenarnya 100% mau promo gitu. Karena saya butuh subscriber loh Bapak Ibu. Seru kan? Seru. Nanti jam olahraganya dipraktek langsung sama guru olahraganya. Nah, masih banyak permainan tradisional lainnya yang bisa dimainkan, boleh sendiri, boleh berpasangan, boleh bersama kelompok. Karena ada juga permainan tradisional yang dimainkan berpasangan, berdua gitu ya. Daripada duduk di pojok dua-duaan, mending main, seru banget. Karena setelah kita main itu, kita banyak pengalaman. Kalau main HP, baterainya habis, keluar kata-kata mutiara waktu kalah, gitu ya. Kuotanya habis, tapi kalau kita main permainan tradisional, setelah itu kita merasakan kepuasan, kesenangan, besok rasanya pengen main lagi gitu ya. Nah, gambar ramai ini smartphone, gawai. Ada yang punya handphone, Bapak rasa semua punya handphone, tapi jangan terlalu dimainkan juga, nanti matanya sakit, minus, bla 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 semua. Efek dari penggunaan handphone, tapi juga ada manfaatnya untuk belajar ya. Buka belajar edisi siswa besok, Bapak kirim soal-soal di sana. Nah, kita lihat bermain game itu, game online itu memang asik banget, tapi bermain permainan tradisional juga sangat menyenangkan ya. Senang kan tadi nonton aja udah senang ya, apalagi kita langsung main nanti jalan-jalan kayak tadi ada yang jatuh lah, ada yang pura-pura ketabrak gitu ya. Oke, next. Rata-rata permainan tradisional itu menggunakan konsentrasi yang tinggi, terus menggunakan fisik juga. Mungkin seperti main gobak sodar harus yang tangannya panjang kayak Bapak ya, biar bisa mudah halangi gitu ya. Atau permainan tarik tambang harus yang kuat-kuat, badannya besar gitu ya. Itu membutuhkan menggunakan fisik. Juga permainan ini banyak menggunakan otot asal otak juga. Berbeda dengan permainan yang menggunakan smartphone, lebih ke konsentrasi saja, asal otak. Dengan permainan yang didominasi oleh gerakan fisik, secara tidak langsung kita berolahraga. Seperti tadi, gerak kaki, gerak tangan semuanya. Walaupun mungkin setiap hari tidak pernah melakukan olahraga, dan melakukan permainan otomatis sudah berolahraga. Baik, kita lihat kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya permainan tradisional itu memiliki banyak sekali nilai, seperti membangun rasa percaya diri. Aku menang ya. Kita juga bisa memimpin, melatih menjadi pemimpin. Kalau permainannya berkelompok, melatih konsentrasi, ketangkasan badan, menyambung persahabatan, mengajari cara kerjasama, teamwork, terus juga mengubah hal-hal sederhana menjadi hal yang menyenangkan. Nah, seperti main itu menyenangkan sekali ya. Mari sama-sama kita lestarikan. Tugas kita semua untuk melestarikan permainan tradisional agar tidak lekang makan waktu. Dan juga pastinya permainan tradisional ini merupakan cerminan kebinekaan ya. Kebinekaan untuk cinta tanah air. Oke. Demikian presentasi saya hari ini. Thank you. Any question? Ada pertanyaan anak-anak Bapak? Anggap ya enggak, saya juga jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya Pak Capres.